Jadi gini, Bu, tante dan om saya tuh selalu berkata kepada saya, katanya diri saya tuh beda sama yang dulu. Mereka tuh juga selalu berusaha buat saya tuh balik kayak dulu lagi. Jadi anak yang periang, terus selalu bersosialisasi. Padahal saya udah nggak bisa kayak gitu, Bu. Mereka selalu bilang mereka tidak ingin melihat saya tuh hanya di kamar, merenung, belajar, dan mendengarkan musik. Mereka mau saya berinteraksi sosial seperti dulu. Padahal kan, Bu, saya di kamar juga belajar dan ya nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh gitu loh, Bu. Iya ya, saya mengerti. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang ngebuat tante dan om kamu tuh seperti itu ke kamu? Karena pengalaman waktu saya kecil, Bu, di mana saya kehilangan kembali orang yang saya sayang, yaitu kakek saya. Nah, dulu tuh saya tuh anak yang ceria, memiliki banyak teman, dan selalu terbuka dengan siapapun. Bahkan saya dulu juga suka banget, Bu, yang namanya barbekyuan, bakar-bakaran. Tapi semenjak kakek saya meninggal tuh, saya mulai hilang gitu, Bu, kebiasaan itu. Terus kayak saya juga jadi kayak males gitu loh berkomunikasi sama siapapun. Dan saya merasa bahwa semua orang tuh bisa ninggalin saya kapan aja gitu, Bu. Jadi itu sebabnya kayak lebih baik aku sendiri aja, aku ngurusin diri aja daripada tuh aku harus ngerasain kembali kehilangan orang yang aku sayang, Bu. Karena itu sakit banget dan recovery-nya lama banget sih, Bu. Gitu. Oke, baik Laras, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Nah, jadi kamu itu menggunakan bentuk pertahanan diri dengan cara mengisolasi diri dan mengurung diri dari orang sekitar kamu ya? Benar begitu? Benar, Bu. Itu sebabnya kenapa saya kalau di kelas tuh diam aja dan nggak berinteraksi sama teman-teman yang lain. Oke, baik. Tapi nih Laras, jika Ibu boleh menjelaskan ya, bentuk pertahanan diri kamu itu sebenarnya nggak adaptif. Jadi itu bentuk pertahanan diri yang adaptif. Nah, di mana seharusnya di umur kamu yang segini tuh kamu tuh bisa menikmati masa remaja kamu, main sama teman-teman, bersosialisasi, terus juga bisa bergabung di organisasi, terus juga bisa menuangkan bakat dan minat kamu. Nah, mungkin Laras bisa memulai dengan cara menuangkan bakat dan minat Laras yang Laras suka. Nggak usah, nggak perlu sama orang lain dulu, nggak apa-apa. Kamu sendiri dulu juga nggak apa-apa gitu. Misalkan Laras suka basket, jadi Laras main basket sendiri di lapangan kosong. Atau Laras suka dance, Laras ngedance sendiri di kamar, nggak apa-apa. Pokoknya apa yang Laras suka dilakuin dulu aja gitu. Nah, mulai dari kebiasaan itu, nanti Laras bisa pelan-pelan merubah perilaku Laras yang mengisolasi diri tadi. Gimana? Tapi Bu, kalau misalnya saya nggak bisa, Kan belum dicoba. Laras harus coba dulu dong. Nggak usah buru-buru, nggak apa-apa kok. Semua itu ada prosesnya. Nanti kalau misalkan Laras nggak bisa sendiri, ibu bisa temenin nggak apa-apa. Di akhir pekan gitu, ibu temenin nggak apa-apa. Gimana? sebetulnya saya ragu sih, Bu. Tapi saya pengen coba sih, Bu. Saya nanti akan coba. Oke, baik Laras kalau begitu. Nah, kalau ibu boleh tahu nih, nah Laras itu menggambarkan diri Laras itu secara ideal gimana sih? Boleh nggak ibu dikasih tahu? Boleh kok, Bu. Jadi, saya menggambarkan diri ideal saya itu, saya bisa menghabiskan waktu dengan orang tua, dengan kakek saya, dengan yang kayak bahagia gitu loh, Bu. Terus, saya juga pengen bisa membahagiain kedua orang tua saya, terus kakek saya, orang-orang yang saya sayangin dan saya cintain banget, Bu, yang udah ninggalin saya sebetulnya. Terus mereka bisa lihat saya sukses dan saya ingin setiap kebahagiaan saya tuh ada mereka gitu, Bu. Tapi setelah dipikir-pikir juga kayaknya kebahagiaan itu tuh ya nggak bisa jadi kenyataan gitu. Kenyataannya tuh saya nggak bisa. Mereka pergi ninggalin saya. Terus yang saya keselin tuh diri saya sendiri tuh nggak bisa jagain mereka gitu loh, Bu. Jadi kalau misalnya saya ngelakuin apa-apa, saya juara kelas, saya ini ya udah kayak nggak ada apa-apanya lagi, Bu, gitu. Baik-baik. Ibu sangat paham sekali nih dengan gambaran ideal yang dijelaskan oleh Laras tadi. Nah, gini, kenyataannya kan kita Laras nggak bisa melakukan hal itu bersama orang tua dan juga kakeknya Laras yang seperti yang Laras pengen tadi ya. Tapi Laras perlu ingat juga nih, kalau Laras tuh punya tante sama om yang sayang sama Laras tentunya.
Nah, mungkin Laras bisa merealisasikan gambaran diri Laras tadi itu kepada om tantenya Nak Laras loh. Gimana? Tapi kan pasti beda, Bu. Iya, Ibu ngerti, pasti beda. Orangnya aja beda kan, pasti beda banget. Nah, tapi kenyataannya kan hanya itu yang bisa Laras lakukan untuk merealisasikan gambaran diri Laras tadi. Siapa tahu dengan Laras coba, Laras tuh malah bisa merasa nyaman, dan mungkin bahkan Laras bisa merubah perilaku Laras seperti dulu lagi loh. Gimana? Bener juga sih, Bu. Oke deh, mungkin saya akan coba lakuin. Nah, oke, baik. Oke, Laras, untuk konseling hari ini kayaknya kita cukupkan dulu sampai di sini. Ibu bakal jadwalin konseling lagi untuk melihat perkembangan Laras dan juga kemajuan Laras. Kira-kira 2 sampai 3 minggu lagi, gimana? Boleh deh, Bu. Nanti selama 2 sampai 3 minggu itu, saya mau coba apa yang udah Ibu sampaikan tadi. Oke, terima kasih Laras. Selamat pagi. Terima kasih ya, Bu. Selamat pagi. Sama.